Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are students of the Indonesian Technocrat University Information System Study Program BAT 2022. Kami mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2022. We are from group of 8 which consists of 6 people. Dari kelompok 8 yang beranggotakan 6 orang. The first is that myself, I am Septianingsih as moderator and 5 of my colleagues as material carrier. Yang pertama, saya sendiri Septianingsih sebagai moderator dan 5 rekan saya lainnya sebagai pembawa materi. Yang pertama ada Novi Purnamasari, yang kedua ada Cynthia Aryani, yang ketiga ada M. Rivaldi, yang keempat ada Sayyidina Ali Habib, dan yang terakhir ada Dimas Rizky Ramadan. We'll explain material on the use of SPSS to the t-test hypothesis. Akan menjelaskan materi tentang penggunaan SPSS untuk menguji hipotesis uji T. Perkenalkan, nama saya Septianingsih. Di sini saya akan menjelaskan materi pada slide berikut. Hipotesis t-test. The t-test is a statistical test used to test the truth or falsity of a hypothesis which states that between two sample means taken randomly from the sum population, there is no significant difference. Perkenalkan, nama saya Novi Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan slide berikut. In the context of hypothesis testing, there are two hypotheses, namely the null hypothesis H0 and the alternative hypothesis H1. The null hypothesis H0 usually states that there is no difference or no effect, while the alternative hypothesis H1 states that there is a significant difference or effect. The goal of hypothesis testing is to gather enough statistical evidence to defeat whether we can reject the null hypothesis. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aryani. Di sini saya akan menjelaskan slide berikut. The t-test is also known as the student distribution. Student t-test is a statistical technique used to compare the means of two or more groups to see whether the observed difference between the groups are large enough to be considered statistically significant. This test is suitable for use when the sample is relatively small, usually less than 30, and population variation are unknown. Nama saya Sahdin Habib. Saya akan melanjutkan teks berikutnya. In the context of the study, the test, there are two groups of data being compared, and this test is used when the data distribution cannot be assumed to be normal distribution. Study, the test produces a t-value, and based on the value, we can calculate p-value, probability value to determine whether the difference between two groups is statistical different. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Di sini saya akan melanjutkan slide tersebut. T-test function 1. To find out the difference in the average of two samples. 2. Determine statistical significance. 3. Overcoming the uncertainty of population variance. 4. Small group comparative analysis.
Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Ramadan. Saya akan membacakan materi pada slide berikut ini. T-test requirements. The first is ratio and interval data scales. The second, small sample less than 30. The third, if more than 30, then use the z-test. And the fourth, data must be normally distributed. T-test type. One sample t-test. One sample t-test used to compare the average of a sample with a certain value or constant. Two sample t-test. The first, two paired samples comparing the same sample but with different treatments. And the second, two unpaired samples comparing the means of different sample. Okay, in this slide there is an example of a question about the t-test hypothesis. Jadi di slide ini terdapat contoh soal, yaitu studi kasus Universitas X mengadakan penelitian mengenai rata-rata IQ mahasiswanya. Menurut isu yang berkembang, IQ pada mahasiswa yang menuntut ilmu di universitas tersebut kurang dari 80. Untuk membuktikan kebenaran isu tersebut, tim riset ingin mengambil sampel secara acak sebanyak 10 orang mahasiswa, kemudian melakukan tes IQ kepada mereka. Dan dari hasil tes IQ mahasiswa tersebut diperoleh data sebagai berikut. Terdapat data 10 nilai, yaitu 80, 70, 80, 50, dan seterusnya. Hipotesis dari soal tersebut, H0-nya yaitu rata-rata IQ mahasiswa kurang dari 80. Sedangkan H1-nya tidak benar bahwa rata-rata IQ mahasiswa kurang dari 80. Nah, berikut ada keterangannya. H0 itu merupakan hipotesis awal atau asumsi awal dari sebuah penelitian. Sedangkan H1 itu adalah hipotesis alternatif yang digunakan untuk menyangkal hipotesis awal atau H0 tadi. Kemudian alfa itu merupakan tingkat signifikansi atau yang biasa disebut adalah tingkat resiko yang dapat diterima untuk membuat kesalahan dalam sebuah penelitian. Sedangkan P itu merupakan nilai probabilitas. Nilai probabilitas itu menyatakan seberapa besar bukti yang ditemukan dalam sampel data terhadap hipotesis 0. Jadi nilai P itu memberikan informasi tentang seberapa ekstrim hasil pengamatan dibandingkan dengan apa yang diharapkan. Nah, di sini nilai alfanya yang digunakan yaitu 0,05 atau 5%. Nilai alfa itu umumnya ditetapkan pada angka 0,05 atau 5%, tetapi disesuaikan tergantung pada kebijakan atau kebutuhan dari penelitiannya. Semisal kayak penelitian di bidang kesehatan, itu tingkat signifikansinya atau nilai alfanya itu harus maksimalnya 0,01% atau 1%. Nah, pada contoh soal di slide ini kita menggunakan nilai alfanya yaitu 0,5 atau 5%. Lalu kita akan menguji hipotesis T menggunakan aplikasi SPSS. Oke, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi SPSS. Nah, sekarang kita akan menguji data dari contoh soal tadi. Yang pertama kita lakukan, kita lihat di bagian bawah pojok kiri ini ada tampilan data view dan variable view. Kita klik di bagian variable view. Kemudian kita ketikkan di sini nilai. Nah, ketika muncul seperti ini di bagian desimal, ini kan 2 desimalnya, kita rubah jadi 0. Nah, yang lainnya nggak usah dirubah, biarin aja. Lalu kita balik lagi ke data view. Nah, di bagian data view ini udah ada kolom nilainya. Sekarang kita tinggal masukkan nilai yang sudah ada tadi di contoh soal. Nah, nilai yang di Excel ini kita copy aja. Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke kolom nilai ini.
Nah, sebelum kita menguji hipotesisnya, uji T-nya, kita uji dulu normalitas dari data yang sudah kita masukin ini. Caranya yaitu di bagian atas ini kita klik analyze. Kemudian di bagian descriptive statistik kita pilih yang explore. Nah, di bagian explore ini variabel nilainya kita masukin ke dependent list. Lalu klik plot. Normality plots with testnya di checklist. Klik continue, lalu klik OK. Nah, berdasarkan hasil dari test of normality-nya atau uji normalitas datanya, bisa dilihat di tabel ini, di tabel uji normalitasnya, di kolom Kolmogorov dan Shapiro. Tadi kan kita menggunakan nilai alfanya atau signifikansinya 0,05 atau 5%. Nah, di tabel uji normalitas ini, kita lihat di bagian signifikansi dari Kolmogorov itu 0,2, sedangkan di Shapiro-Wilk-nya signifikansinya 0,4. Nah, masing-masing dari nilai ini kan lebih dari 0,05. Kolmogorov 0,2 lebih besar dari 0,05 dan Shapiro 0,4 lebih besar dari 0,05. Maka berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas, data yang kita uji ini dapat dikatakan terdistribusi secara normal karena nilainya melebihi dari nilai signifikansinya atau nilai alfa yang bernilai 0,05 tadi. Jika data yang tadi sudah kita uji normalitasnya dan dipastikan datanya terdistribusi secara normal, maka kita bisa menguji hipotesis one sample t-testnya. Caranya adalah di bagian atas ini kita pilih analyze lagi, lalu pilih bagian compare means. Nah, di bagian compare means ini karena ada beberapa pilihan, kita pilih yang one sample t-test. Kita klik. Nah, ini variabel nilainya dimasukin ke dalam test variabel sini. Kita klik option. Nah, karena kita menggunakan nilai alfa 0,05 atau 5%, maka di sini kita mengisinya 95%. Kalau kita menggunakan nilai alfanya 10%, maka di sini kita isikan dengan angka 90%. Kalau misalnya menggunakan nilai alfa 1%, maka kita ketikkannya 99%. Nah, tadi kita menggunakan nilai alfa, kita asumsikan yaitu 0,05 atau 5%, maka kita mengisikan di sini angkanya yaitu 95%. Kita klik continue, lalu klik OK. Oke, di sini sudah tampil tabel t-testnya atau one sample t-testnya. Kemudian kita lihat di bagian seek to tail-nya. Di sini nilainya yaitu 0,000. Nah, nilai alfa kita kan 0,05. Tadi kita mengasumsikan nilai alfanya yaitu 0,05. Sedangkan di sini p-value-nya yaitu 0,00. Jadi p-value-nya ini lebih kecil dari nilai alfanya. Oke, berdasarkan hasil uji t-test tadi, perlu diingat bahwa H0 itu ditolak jika nilai alfa lebih dari nilai p-value. Sedangkan H0 bisa saja diterima jika
nilai alfanya lebih kecil dari nilai p-value-nya. Jadi berdasarkan hasil uji sampel t-test tadi menggunakan SPSS, dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis Universitas X yang menyatakan IQ mahasiswanya di bawah 80 dinyatakan tidak benar. Karena berdasarkan hasil t-test, nilai p-value lebih kecil daripada nilai alfa, maka H0 ditolak. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan tentang penggunaan SPSS, yaitu uji hipotesis t-test atau one sample t-test. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.